Bab 433. Petapa nomor 1 dunia gelap. Saat bertemu musuh, Lucky tidak sabar untuk langsung membantai Nathan di tempat. Nathan mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu? Apa kita saling kenal?" "Lucky dari keluarga Alexander Southmantis. Albert adalah adik ketigaku." Lucky mengertakkan gigi. Nathan mengangguk, "Oh, ternyata kakak dari orang lumpuh itu. Kamu." Ketika menyebut Albert dilumpuhkan, kemarahan Lucky meningkat. "Mengapa kamu tidak diam di Southmantis, malah datang ke Anhemia? Apa tidak takut kehilangan nyawamu di sini?" Nathan bertanya. Lucky mencibir. "Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun karena ada Jordan Group. Aku beritahu, keluarga Alexander akan menduduki tempat di Anhemia. Aku sarankan kalian untuk menandatangani kontrak dengan patuh, agar tidak menderita." "Keluar." Nathan menarik Lucky dan mendorongnya. "Cari mati." Anak buah di belakangnya ingin menyerang, tapi dihentikan oleh Lucky. "Tidak perlu." Lucky menatap Kirana dan bertanya, sambil tertawa, "Nona Kirana, kamu harus pikirkan baik-baik. Jika tidak menandatanganinya, risiko tanggung sendiri. Bukankah sudah suruh kamu keluar?" Nathan berkata dengan marah. Oke, kalau begitu kalian tunggu saja." Lucky menunjukkan senyum kejam. Setelah sampai di luar, "Tuan muda Lucky, mengapa Anda tidak membiarkanku membasmi anak itu?" Walang adalah jagoan nomor 1 anak buah Lucky. Dia bertanya tidak mengerti. Lucky tampak marah. "Kamu pikir aku tidak ingin membunuhnya? Tapi anak itu didukung oleh Jordan Group. Bahkan Tuan Teddy menderita kerugian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menahan seperti ini?" Walang sangat marah. Lucky menunjukkan senyum misterius. "Tentu saja tidak. Mari kita singkirkan Colossus Group dulu." "Bagaimana dengan Nathan?" Walang bertanya. "Belum lama ini aku mendapat berita Tuan Teddy akan kembali. Bahkan ombak hitam dan putih pun menderita. Apa yang bisa dilakukan Tuan Teddy lagi?" Lucky tersenyum. "Karena Tuan Teddy mengundang orang itu keluar dari gunung." "Orang itu, mungkinkah mengingat sesuatu?" Walang menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa dan menarik napas dalam-dalam. "Tuan Teddy kali ini berusaha keras. Bahkan bos besar yang telah mengasingkan diri selama 30 tahun ini diundang untuk keluar." Yang lain juga terkejut. "Bukankah begitu? Ini adalah bos nomor 1 di seluruh Southmantis. Orang yang paling ditakuti Tuan Teddy. Wajah Jordan Group cukup besar untuk membiarkan orang ini maju," kata Lucky. Walang menebak dan berkata sambil tertawa, "Tuan Lucky sedang menunggu Tuan Teddy dan orang itu menjatuhkan Jordan Group, baru menangani Nathan." "Ya, pintar." Nathan kehilangan penopang. "Aku ingin lihat bagaimana dia melompat nanti." Ada sebuah kuil kecil bobrok di daerah terpencil Gunung Ametis di Southmantis. Namun kalangan atas di Southmantis tahu bahwa kuil kecil ini adalah tempat terlarang di Southmantis. Karena di sini tinggal seorang yang ditakuti seluruh Southmantis. Pernah menjadi orang nomor 1 di lingkaran dunia gelap Southmantis. 30 tahun yang lalu dia pensiun di tempat ini. Bertapa dan menjadi vegetarian. Tetapi ada begitu banyak master di sekitar kuil kecil itu sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya. Hari ini, tim dari keluarga Andersen Southmantis datang ke sini. Tuan Teddy sendiri berlutut di depan kuil kecil dan menunggu. "Empu. Keluarga Andersen mengalami bencana. Anak angkatku Boas terbunuh. Keponakanku Negus dilumpuhkan. Keponakanku Jagat dilumpuhkan. Bawahanku Ombak Hitam dan Putih dimutilasi." Teddy memberanikan diri memohon Empu untuk keluar gunung. "Membasmi orang ini. Akan kupersembahkan semua milikku." Tuan Teddy memohon dan bersujud 3 kali. Bab 434. Menyambut Empu keluar. Orang-orang di sekitar kuil kecil itu menahan nafas. Semua orang memandang Teddy dengan tidak percaya. Sebenarnya keberadaan seperti apa yang bisa memaksa Tuan Teddy melakukan ini? Dia bahkan mengorbankan semua harta keluarganya untuk berurusan dengan pria ini. Tuan Teddy terus berlutut, menunggu jawaban dari kuil kecil. Setelah 10 menit, pintu kayu bobrok dari kuil kecil itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria dengan setelan jas keluar dari sana. Semua orang terkejut dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Karena pemuda ini adalah anak angkat dari orang itu.
Bahkan Tuan Teddy kagum. Pria muda itu berkata dengan ringan. Tuan Teddy, kembalilah. Ayah angkat akan bertanggung jawab atas masalah ini. Apa? Terima kasih Empu. Tuan Teddy menunjukkan kegirangan. Dia menyetujuinya. Itu artinya Jordan Group akan berakhir. Dalam pandangan Tuan Teddy, keberadaan orang itu adalah seperti dewa di South Mantis. Asal dia bertindak, semua pasti berhasil. Segera, berita ini menyebar ke seluruh South Mantis. Pernah menjadi orang nomor 1 di South Mantis. Mengasingkan diri selama 30 tahun akhirnya keluar. Semua orang tahu bahwa Anhemia akan berubah. Seluruh langit South Mantis akan berubah. Orang ini keluar dari gunung pasti akan menyebabkan perubahan pola. South Mantis. Yang lebih menakutkan adalah setelah mendengar berita itu, semua kekuasaan dan keluarga di South Mantis bersiap menyambut orang ini keluar. Keesokan hari, pagi-pagi sekali, 10 pasukan keluarga berkuasa teratas di South Mantis sedang menunggu dalam 2 baris di jalan raya Gunung Ametis. Tuan Teddy juga ada di antara mereka. Akhirnya, ada pergerakan di ujung jalan dan sekelompok orang muncul. Mereka benar-benar berjalan kaki menuruni gunung. Kerumunan mengelilingi seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memiliki wajah muda dengan rambut putih. Ada aura halus di tubuhnya. Meski usianya sudah 80 tahun, langkahnya tegap dan semangatnya membara. Dia adalah Prabu Jayabaya, pemimpin era lama di South Mantis. Di South Mantis, siapapun yang mengenalnya harus memanggilnya Empu. Ketika melihatnya, kamu hanya akan berpikir bahwa ini adalah seorang ahli, seperti Hugo Joanou di bidang medis, atau ilmuwan terhebat di bidang lain. Tidak pernah diduga dia seorang Taoisme. Prabu Jayabaya didampingi putra angkatnya, Fauzi Jayabaya, dan masih ada 4 orang lainnya. 4 jenderal anak buah, Empu. Yang pertama kurus seperti kayu kering. Seluruh wajahnya cekung ke dalam, seperti kulit membungkus tulang saja. Dia adalah Tulput. Yang kedua tingginya 2 meter. Berdiri seperti sebuah gunung. Dia adalah Kingko. Yang ketiga sekuat sapi. Botak dan memiliki 6 bekas luka cincin di kepalanya. Dia dijuluki Arahat, seorang biarawan. Yang terakhir, penampilan seperti orang biasa. Tidak ada keistimewaan. Namanya Topan. Dia yang paling menakutkan dari keempatnya. Tidak ada seorang pun di South Mantis yang berani melawan ombak hitam dan putih. Tapi tidak ada yang tahu, ombak hitam dan putih di depan mereka hanyalah semut. Di dunia tinju hitam dunia gelap di South Mantis, ombak hitam dan putih hanya di urutan kelima atau keenam. 4 besar teratas. Tentu saja orang-orang ini. Keempat orang ini beraksi merupakan bencana bagi semua orang. Mereka sangat menakutkan, mampu mengalahkan ribuan pasukan. Menyambut Empu keluar, melihat Prabu dan rombongannya. Perwakilan dari keluarga utama di South Mantis menyambut mereka satu demi satu. Keluarga kaya buat apa? Negara kaya buat apa? Dengan satu kalimat Empu, dijamin semua akan musnah dalam semalam. Dibandingkan dengan Regan Spencer dan Tuan Teddy, Prabu lebih berpengalaman. Dia muncul di era yang paling bergejolak. Jadi dia memiliki dasar yang lebih kuat. Setiap orang di South Mantis pasti mendengarkan kata-katanya. Tuan Teddy berinisiatif melangkah maju. Empu harus membantuku. Bersambung.